Adiputra Official mempersembahkan 14 perilaku yang harus Anda hindari jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat. Rasa hormat sangat penting baik dalam hubungan pribadi maupun profesional, dan itu bukan sesuatu yang secara otomatis diberikan. Hal itu harus diperoleh pada saat yang sama. Perilaku tertentu dapat secara signifikan mengurangi rasa hormat orang terhadap Anda, bahkan seringkali tanpa Anda menyadarinya. Itulah mengapa penting untuk mengidentifikasi dan memahami perilaku-perilaku ini agar dapat menghindarinya dan sebagai gantinya mendorong interaksi yang lebih positif. Mari kita bahas, apa saja kesalahan umum yang mungkin terjadi dan bagaimana Anda dapat memperbaikinya untuk memastikan Anda mendapatkan dan mempertahankan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. 1. Berbicara dalam nada monoton. Suara manusia sangat ekspresif dan mampu menyampaikan berbagai macam emosi dan nuansa. Itulah mengapa yang terbaik adalah memanfaatkannya semaksimal mungkin. Karena jika Anda berbicara dengan suara monoton, Anda akan menghilangkan kekuatan dan kekuatan kata-kata Anda. Pendengar diberi kesempatan untuk benar-benar terhubung dengan apa yang Anda katakan. Tidak masalah jika Anda bersemangat, takut, atau marah. Jika semuanya terdengar sama, maka pendengar merasa malas. Jadi tunjukkan antusiasme atau emosi apapun. Itu benar-benar membuat orang mendengarkan dan Anda tahu bahwa Anda benar-benar peduli dengan apa yang Anda katakan. 2. Terlalu sering meminta maaf. Permintaan maaf sangat ampuh bila digunakan dengan tepat. Permintaan maaf dapat memperbaiki hubungan, menyembuhkan luka, dan memulihkan, sayangnya, kepercayaan. Ketika maaf menjadi kata pengisi untuk setiap ketidaknyamanan kecil, atau bayangkan hal kecil itu, kehilangan kekuatannya, dan lebih dari itu. Meminta maaf dapat menunjukkan kurangnya rasa percaya diri dan ketegasan yang Anda perlukan. Untuk dapat mengenali kapan permintaan maaf itu benar-benar diperlukan dan kapan pengakuan sederhana atau tanggapan alternatif mungkin lebih tepat, Anda akan membantu diri sendiri dan membantu menjaga bobot permintaan maaf Anda dan juga memperkuat harga diri Anda dan rasa hormat orang lain terhadap Anda. 3. Mengangguk terus-menerus. Mengangguk setuju atau memahami selama percakapan adalah cara yang normal dan positif untuk menunjukkan hubungan itu harus terasa alami. Meskipun tidak seperti berputar-putar, ketika mengangguk menjadi abadi itu bisa tampak seolah-olah Anda tidak benar-benar memproses informasi, atau lebih buruk lagi bahwa Anda secara pasif menyetujui tanpa memikirkannya. Tentu saja tidak masalah untuk menyetujuinya saja, pastikan juga untuk membagikan perspektif Anda melalui komentar reflektif, komentar, pertanyaan bijaksana, atau bahkan ketidaksepakatan yang sopan. Ini menunjukkan bahwa Anda penuh perhatian dan berinvestasi dalam percakapan. Ciri-ciri yang secara alami menghormati. 4. Kerendahan hati yang berlebihan atau sikap mencela diri sendiri. Kerendahan hati adalah suatu kebajikan, tetapi seperti semua hal baik, hal-hal yang mungkin terjadi jika Anda selalu meremehkan pencapaian atau keterampilan Anda, orang mungkin mulai mempercayai Anda dan meragukan kemampuan Anda, dan itu kebalikan dari apa yang Anda inginkan. Ada keseimbangan yang harus dicapai antara kerendahan hati dan kepercayaan diri. Berbagi kesuksesan dan kekuatan Anda. Dalam sikap yang faktual dan tidak sombong memungkinkan orang lain menghargai dan menghormati kontribusi Anda. 5. Menjadikan segala sesuatu tentang diri Anda dalam percakapan. Yang dimaksudkan untuk berbagi dan bertukar. Ketika Anda selalu mengarahkan percakapan kembali ke diri Anda sendiri, Anda dapat terlihat egois dan tidak tertarik pada pengalaman orang lain. Hal-hal semacam ini benar-benar menghalangi terciptanya hubungan nyata dan dapat membuat orang tidak terlalu memikirkan Anda. Sekarang Anda dapat dengan mudah menghindari hal ini dengan menunjukkan minat yang tulus pada apa yang orang lain katakan. Memastikan ruang percakapan menunjukkan empati dan rasa hormat, yang pada gilirannya membangun rasa hormat. 6. Mengumpat.
Kata-kata umpatan yang tepat waktu dapat benar-benar berguna jika digunakan dengan hemat. Masalahnya dimulai ketika Anda terlalu mengandalkannya karena dapat membuat Anda terlihat kurang canggih dan tidak sopan. Waktu dan tempat untuk segala sesuatu, terutama dalam lingkungan profesional, menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pemikiran Anda tanpa harus mengumpat dapat meningkatkan kredibilitas Anda dan rasa hormat yang dimiliki orang lain terhadap Anda. 7. Ingkar janji. Janji dan cara penyampaian adalah dasar dari kepercayaan dan rasa hormat. Ketika Anda secara teratur berjanji berlebihan dan gagal mewujudkannya, orang lain tidak akan menghormati Anda. Lebih baik tetapkan harapan yang realistis dan berusaha untuk melampauinya bila memungkinkan. Anda akan membangun kepercayaan dan itu akan menunjukkan komitmen dan kualitas integritas Anda yang penting untuk mendapatkan dan mempertahankan rasa hormat. 8. Kemurahan hati memberi hadiah yang berlebihan. Murah hati adalah sifat yang bagus asalkan tidak mengarah pada pemberian hadiah yang berlebihan. Disitulah hal itu bisa mulai terasa tidak tulus atau manipulatif. Tampaknya Anda mencoba membeli kasih sayang atau menghormati pendekatan yang sangat bertolak belakang dengan pemberian hadiah yang tulus. Tidak akan pernah menggantikan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati. Fokuslah pada interaksi yang bermakna. Dan simpan hadiah untuk acara-acara khusus. 9. Tidak menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Ketika Anda secara terbuka mengejek atau mengabaikan pendapat dan keyakinan orang lain, Anda pada dasarnya menutup dialog dan itu menandakan kurangnya keterbukaan dan empati. Mengakui dan menghargai sudut pandang yang berbeda bukan berarti Anda harus setuju dengannya. Ini hanya cara untuk menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai orang tersebut, sehingga mau mendengarkan dan berinteraksi dengan penuh hormat. Sederhana saja, jika Anda memberi rasa hormat, Anda akan mendapat rasa hormat. 10. Mengalami kehancuran di depan umum. Cara kita mengelola emosi, terutama di depan umum, benar-benar dapat memengaruhi cara orang lain memandang kita. Kita semua mengalami hari-hari yang buruk, tetapi jika Anda selalu kalah, Anda keren, itu bukan penampilan yang bagus, itu menunjukkan kurangnya kendali atas diri Anda. Dan itu dapat merusak reputasi Anda. Belajar mengelola emosi dan merespon dengan baik daripada bereaksi dalam situasi stres sangat penting untuk menjaga ketenangan Anda dan rasa hormat dari orang-orang di sekitar Anda. 11. Terlalu sering mabuk. Tidak ada salahnya menikmati 1 atau 2 minuman. Tetapi jika berlebihan, hal itu dapat mengarah pada beberapa keputusan yang tidak terlalu bagus. Dan itu pasti dapat memengaruhi cara orang melihat Anda. Jagalah agar tetap berkelas dan selamatkan malam-malam liar saat reputasi Anda dipertaruhkan. Selain itu, menunjukkan sikap kalem dan tidak macam-macam mencerminkan kedewasaan dan harga diri. Dan itu mendorong orang lain untuk menghormati Anda juga. 12. Keyakinan yang kuat bahwa Anda pantas mendapatkan perlakuan atau pengakuan khusus tanpa mendapatkan hasil. Hal itu dapat dengan cepat mengasingkan orang. Rasa hormat diperoleh melalui kontribusi tindakan. Dan cara Anda memperlakukan orang lain bukan melalui tuntutan atau harapan. Dekati situasi dengan rasa syukur daripada hal yang dapat mengubah cara pandang Anda, dan ini adalah cara yang bagus untuk mendapatkan rasa hormat. 13. Membicarakan aib tentang orang lain. Membicarakan aib tentang orang lain tidak membuat Anda terlihat keren. Itu membuat orang bertanya-tanya apa yang Anda katakan tentang mereka ketika mereka tidak ada di dekat Anda. Ini adalah cara cepat untuk kehilangan kepercayaan dan rasa hormat. Ingat, jika Anda tidak mengatakannya secara langsung, mungkin tidak ada gunanya mengatakannya. Akan lebih baik jika Anda dikenal sebagai seseorang yang berbicara dengan baik dan fokus pada hal positif bahkan ketika orang lain tidak ada. Hal ini membangun reputasi Anda sebagai individu yang dapat dipercaya dan penuh hormat.
14. Tata krama yang buruk. Baik saat Anda makan, dalam suasana santai bersama teman-teman, atau pada jamuan makan malam bisnis formal, cara Anda berperilaku di meja menunjukkan banyak hal. Sambil menyeruput sup sambil mengunyah dengan mulut terbuka atau bermain dengan makanan bukan hanya sekedar masa kanak-kanak. Tetapi mereka adalah orang dewasa yang bisa tidak menyenangkan dan meninggalkan kesan negatif yang bertahan lama dengan menjaga sopan santun. Anda memberi sinyal bahwa Anda menghargai norma-norma sosial dan budaya teman makan Anda, sehingga mendapatkan rasa hormat Anda dan peningkatan dari persepsi mereka dalam semua jenis situasi. Pada akhirnya semuanya bermuara pada menunjukkan dengan perilaku Anda. Ucapan dan sikap bahwa Anda menghargai bukan hanya diri Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda dengan serius. Ini bukan ilmu rocket, hanya sedikit kesadaran diri dan perhatian pada orang lain. Simpan tips ini dalam pikiran Anda dan akan segera mendapatkan rasa hormat yang layak Anda inginkan. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempolnya dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar kalian mendapat notifikasi postingan kami berikutnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Juga terima kasih sudah menonton.